Film merupakan bentuk kolaboratif dari banyak orang. Setiap dari mereka memiliki tugas dalam proses pembuatan film. Film adalah hasil akhir dari kolaborasi antara produser, aktor, sutradara, sinematografer, dan masih banyak lagi. Mereka bekerja sama untuk menciptakan gambar yang kita lihat di layar. Di antara mereka, sinematografer mengambil peranan penting dalam visual storytelling. Di video ini kita akan menganalisa peran sinematografer dalam proses produksi film dan bagaimana cara mereka bekerja sama dengan sutradara. Untuk mengerti tentang bagaimana sinematografer berperan dalam proses filmmaking, kita harus mengetahui apa itu sinematografi yang merupakan ilmu yang diterapkan oleh sinematografer. Sinematografi pada dasarnya adalah seni dalam membuat gambar yang bergerak dengan merekam dan mencampakkan sebuah cerita melalui visual. Secara teknis, sinematografi merupakan seni dalam merekam cahaya. Intinya, sinematografi adalah kreasi dari gambar yang kalian lihat. Sebuah gabungan dari banyak shot yang menciptakan narasi visual yang berurutan dan harmonis. Elemen-elemen dalam sinematografi meliputi lighting, ukuran shot, fokus kamera, komposisi shot, pergerakan dan penempatan kamera. Sinematografer atau yang kita kenal dengan nama Director of Photography merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menciptakan warna, tampilan, lighting, dan framing pada setiap shot. Tugas utama dari sinematografer adalah untuk menggambarkan secara visual apa yang ada di benak seorang sutradara. Mereka berhubungan langsung dalam proses produksi film, mulai dari pra-produksi sampai pasca-produksi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan sinematografer adalah seluruh elemen-elemen sinematografi itu sendiri. Seorang sinematografer menentukan dan menggunakan cahaya untuk menciptakan mood sesuai dengan keinginan sutradara. Mereka harus tahu cara meningkatkan depth, kontras, dan bagaimana interaksi cahaya terhadap lingkungan bisa untuk mendukung suasana cerita. Mereka juga menentukan jenis kamera seperti apa yang harus digunakan. Hal itu juga meliputi pemilihan lensa, angle, dan teknik kamera tertentu. Selebihnya, mereka juga bekerja sama dengan script supervisor dan manajer lokasi untuk mendiskusikan setiap latar dan desain yang paling efektif untuk menempatkan dan menggerakkan kamera. Itu berarti sinematografer juga harus menganalisa potensi dari setiap lokasi. Mereka juga menghadiri latihan dengan para aktor untuk mengetahui blocking performance dan agar dia bisa memikirkan tentang bagaimana kamera merespon gestur atau gerakan tertentu dari aktor. Selain itu, sinematografer juga memberikan pendapat dan masukan kepada sutradara agar setiap gambar yang dihasilkan menjadi lebih maksimal. Jika sutradara membuat setiap keputusan yang berhubungan dengan kamera, maka sinematografer adalah orang yang merealisasikan hal tersebut. Mereka mendiskusikan seperti apa bentuk visual yang akan ditampilkan nantinya. Mereka berkolaborasi melalui pembuatan storyboard, pemilihan shot, pergerakan kamera, desain produksi, framing, dan color grading. Beberapa sutradara ikut dalam proses pengambilan gambar. Bahkan sebagian dari mereka juga ikut mengoperasikan kamera secara langsung. Sebagian sutradara lebih memilih untuk berfokus pada performa aktor dan pencapaian cerita. Mereka membiarkan sinematografer menangani keseluruhan aspek visual. Terkadang, sutradara memiliki hubungan partnership yang panjang terhadap satu sinematografer. Hal itu terjadi karena mereka sudah sering menggarap banyak film bersama-sama, sehingga mereka bisa saling mengerti visi satu sama lain. Hal itu juga akan membuat film garapan mereka tetap memiliki visual style yang sama. Sinematografer Robert Newman dikenal karena dia memiliki kolaborasi jangka panjang dengan sutradara Wes Anderson. Kalian bisa melihat adanya kesamaan gaya visual pada film-film hasil kolaborasi mereka. Meski begitu, sutradara terkadang berkolaborasi dengan banyak sinematografer, tetapi tetap mempertahankan visual trademark dari sutradara itu sendiri. Katakanlah seperti David Fincher. Meskipun dia membuat film dengan sinematografer yang berbeda, kita masih bisa melihat adanya sentuhan gaya David Fincher. Seperti penggunaan warna kuning pucat, smooth dan robotic camera movement, dan juga steady camera placement yang dibarengi dengan wide angle shot. Di balik itu, ada juga sutradara yang tidak terikat pada suatu gaya visual tertentu. Ambil contoh seperti Martin Scorsese. Selama berkarir sebagai direktor, Scorsese bekerja sama dengan banyak sinematografer yang memiliki pendekatan sinematografi yang berbeda-beda. Seiring berkembangnya teknologi, Scorsese juga merubah bentuk visual di filmnya. Dia memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu dan mempermudah dirinya dalam membuat film. Dari yang awalnya merekam dengan film stok 35mm, hingga menggunakan kamera digital dengan bantuan CGI. Coen Brothers sering berkolaborasi dengan sinematografer Roger Deakins.
Tetapi ada kalanya di mana mereka juga bekerja sama dengan beberapa sinematografer lain. Coen Brothers memberikan kebebasan bagi sinematografernya untuk menentukan tampilan visual pada filmnya. Kalian bisa bandingkan film No Country for Old Men yang direkam oleh Roger Deakins dan film Inside Llewyn Davis yang direkam oleh Bruno de Bonnell. Hanya dengan sekali lihat saja, kita bisa langsung menyadari perbedaan visual yang mencolok pada kedua film itu. Deakins sangat suka dengan kontras antara terang dan gelap pada shot garapannya. Dia menggunakan single low key lighting tanpa fill light untuk membuat bayangan terlihat lebih tajam. Sementara itu, Bruno menggunakan banyak diffuser pada lightingnya sehingga menciptakan cahaya yang halus dan merata. Mengingat dari tugas yang ditanggung, sinematografer mengambil peranan yang cukup krusial dalam film. Tetapi, bisakah kita membuat film tanpa sinematografer? Sutradara Paul Thomas Anderson pernah melakukan hal itu pada film Phantom Thread. Ketika sinematografer Robert Elswit tidak tersedia untuk merekam film ini, dia membuat keputusan yang tidak biasa. Dia memilih untuk tidak menggunakan sinematografer dalam menggarap film ini. Anderson melakukan tes kamera saat pra-produksi agar nantinya tampilan visual menjadi tetap sama saat memasuki proses produksi. Selain itu, dia juga melakukan eksperimen pada beberapa film stok dan lensa yang berbeda, agar dia bisa menemukan hasil gambar yang sesuai dengan visinya. Saat memasuki proses produksi, Anderson mendiskusikan blocking dengan para aktor. Setelah itu, Anderson bersama dengan operator kamera mencari angle yang tepat berdasarkan blocking yang telah ditentukan. Mereka juga melihat melalui beberapa lensa yang berbeda, agar menemukan lensa mana yang cocok untuk menggambarkan suatu scene. Hingga pada akhirnya, mereka bersama Gaffer mendiskusikan tentang penempatan lighting. Apapun yang ada di layar merupakan bentuk kolaboratif penuh dari setiap anggota kru. Dilihat dari seberapa rumit dan time-consuming proses yang dilalui Paul Thomas Anderson, berkolaboratif dengan sinematografer adalah hal yang sangat diperlukan. Karena dengan adanya sinematografer, semua aspek visual bisa tereksekusi dengan baik tanpa memakan banyak waktu. Tentu saja kalian bisa membuat film indie tanpa sinematografer. Tetapi hal yang harus kalian garis bawahi adalah kalian juga harus mengerti tentang sisi teknis dari sinematografi itu sendiri. Kalian juga harus memiliki anggota kru yang setidaknya memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang filmmaking untuk membantu kalian dalam menciptakan tampilan visual yang ingin kalian capai. Jadi sebisa mungkin ingatlah untuk berbentuk kolaborasi dengan sinematografer, karena mereka lebih mengerti tentang aspek-aspek visual yang bahkan tidak semua sutradara mendalami hal itu. Jika kalian tertarik tentang filmmaking dan ingin melihat konten lebih banyak dari kita, klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak melewatkan topik-topik yang akan kita bahas di video selanjutnya.